focus on Kung Fu. When you concentrate, you stink. But perhaps that is my fault. I cannot train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Bagi yang hobi nonton animasi 3D, tentu tidak asing dengan film yang satu ini. Ya, Kung Fu Panda. Film yang pertama kali rilis pada tahun 2008 ini begitu memikat hati pecinta animasi 3D. Film yang bergenre action berbalut komedi menjadi hal yang menarik untuk ditonton. Po sebagai pemeran utama memiliki karakter yang lembut dan baik hati, serta memiliki kecintaan pada seni bela diri kungfu. Ia yang berlatar belakang sebagai pelayan sebuah kedai mie spesial di Gong City, ditakdirkan untuk menjadi kesatria naga yang akan merubah wajah dunia seni bela diri. Itulah sedikit pengantarnya. Sekarang kita mulai pembahasannya. Tentu kita tahu, Po sebagai tokoh utama tidak memiliki keahlian seni bela diri apapun di awal cerita. Namun hidupnya berubah ketika ia datang menghadiri upacara pelantikan kesatria naga. Datang dengan susah payah, menaiki ribuan anak tangga, hingga membuat ia terkunci di luar. Bagaimana selanjutnya? Silahkan tonton saja filmnya. Dari film tadi, sebenarnya saya hanya ingin mengingatkan saja. Semua manusia memiliki kisah tersendiri dalam menjalani kehidupannya. Ada yang bahagia, tapi tidak sedikit yang kisah hidupnya berbalut dengan kesedihan. Namun tidak ada yang tahu pasti bagaimana alur cerita kehidupan manusia. Ada yang awalnya senang, namun berujung derita. Tidak sedikit yang awal kisahnya sedih, tertindas, kemudian berujung pada kebahagiaan. Sehingga tidak ada yang pasti dalam hidup ini, kecuali apa yang sudah digariskan Sang Ilahi. Tanpa sadar, kita semua pernah mengalami momen penting dalam episode kehidupan kita, yang menjadi awal mulainya episode baru kehidupan kita. Ada yang dulunya preman lorong, suka cekek botol sampai pagi, namun seketika berubah 180 derajat setelah mendapatkan pencerahan dari orang yang tidak disangka-sangka. Ada juga yang hidupnya dihiasi dengan hura-hura, nongkrong, ikut balapan liar, kemudian berubah menjadi pribadi yang taat. Itu semua hanya sebagian kecil dari contoh episode yang menentukan kehidupan manusia. Tentu kalian memiliki kisah masing-masing yang membuat hidup kalian berubah seperti sekarang. Pada intinya, kita tidak bisa menentukan nasib seseorang apabila hanya dilihat dari kondisinya sekarang. Karena bisa saja dia akan berada di atas kita di masa depan. Saya punya teman yang dulunya suka buat gaduh di kelas, suka bolos, hobinya nongkrong mulu. Tapi setelah 3 tahun kami berpisah, siapa sangka sosok yang menurut saya dulunya mirip Thanos dalam film The Avengers menjadi sosok Mus'ab bin Umair, muda, energik, cerdas, dan rela mengorbankan apapun untuk kemuliaan Islam. Itulah sekilas info episode dari teman saya. Alhamdulillah, dia masih istiqomah sampai sekarang. Saya yakin kalian pun memiliki episode kehidupan masing-masing. Guru saya menyebutnya sebagai episode yang menentukan. Semua manusia tentunya memiliki kisah kehidupan yang berbeda-beda. Berbeda dengan film yang memiliki skenario jalan cerita yang dari awal sudah bisa diatur alur ceritanya, dengan membuat tokoh protagonis dan antagonis untuk membuat ceritanya menjadi menarik. Namun sadarkah kita, tokoh protagonis dan antagonis itu juga ada dalam kehidupan nyata? Siapakah mereka? Apakah kita termasuk tokoh yang memerankannya?
atau kita hanya duduk manis menonton pertarungan sengit antara si protagonis dan antagonis dan bersedia untuk dilindas oleh tokoh antagonis. Saya menyebut tokoh protagonisnya Islam dan antagonisnya kapitalisme. Pertarungan keduanya sudah berlangsung sejak lama, sehingga setiap gejolak yang ditimbulkan keduanya selalu tercipta dua kutub yang menjadi pembelanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang rela capek untuk mengukuhkan posisi tokoh yang mereka dukung. Mereka yang rela mengorbankan apapun demi melihat salah satunya berjaya. Dan mereka yang rela melawan setiap ancaman yang mengganggu tokoh-tokohnya. Lantas, kita berada di kutub yang mana? Protagoniskah atau antagonis? Di setiap zaman, kedua tokoh ini akan selalu beradu. Sebut saja Adam dengan iblis, Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir'aun, dan Muhammad SAW dengan Abu Jahal. Mereka semua adalah representasi dari pertarungan sengit si protagonis dan antagonis. Dan estafet pertarungan itu akan terus berlangsung hingga kini sampai akhir zaman. Sudahkah kita menentukan pilihan berada di posisi yang mana? Dan pastikan, pilihanmu adalah yang terbaik menurut Sang Pencipta, bukan yang lain. Jika kalian salah mengambil keputusan, maka bersiaplah untuk mempertanggungjawabkannya. Karena pilihanmu itulah yang akan menjadi episode yang menentukan kondisimu di masa yang akan datang.